Kota ini cukup banyak dikunjungi para wisatawan, yang kebanyakan wisatawan Nusantara. Dan mereka pada umumnya menggunakan kota ini sebagai kota persinggahan untuk melanjutkan ke daerah wisata lainnya, misalnya Batu, Selekta, ataupun Songgoriti. Namun demikian banyak juga wisatawan mancanegara yang datang ke kota ini dan kebanyakan dari mereka juga menjadikan kota Malang sebagai tempat persinggahan untuk 1 atau 2 hari sebelum mereka melanjutkan perjalanan wisatanya menuju Gunung Bromo. Demikian diungkapkan Fritz, salah seorang pemandu wisata di kota Malang. Pemirsa, saat ini saya baru saja menikmati es krim Tempo Dulu yang mungkin rasa dan nikmatnya seperti yang dinikmati oleh mbah atau kakek saya dulu. Karena saya sedang menikmatinya dalam suasana nostalgia, tepatnya di restoran On, yang oleh sebagian masyarakat Malang mungkin dikenal sebagai restoran nostalgia. Untuk lebih jelasnya, mungkin Bapak pengelola, Bapak Fritz bisa menjelaskan untuk Anda. Ceritanya kok kenapa orang masyarakat Malang menganggap restoran Om itu restoran nostalgia? Restoran Om ini berdiri sejak tahun 1970. Untuk menjual potensi yang ada di kota ini, Fritz juga mencoba menawarkan wisata nostalgia, yaitu dengan memanfaatkan salah satu restoran yang dibangun sejak 1931 dan cukup dikenal pada zamannya. Umumnya, mereka yang datang ke sana karena sudah pernah mendapat informasi dari keluarga ataupun kerabatnya yang pernah berkunjung ke sana. Secara umum, menu yang ada di sana seperti layaknya restoran yang ada pada umumnya. Ada kue tradisional, roti, ataupun kue-kue kering. Tetapi ditata dalam toples ataupun rak-rak yang masih asli ataupun kuno. Itu saja yang membedakan dengan restoran yang ada sekarang. Sebagai salah satu lokasi alternatif untuk kunjungan wisata, restoran ini nampaknya memang menyiapkan untuk itu, karena di sana para pengunjung bisa melihat barang-barang kuno semacam radio, kulkas, mobil, ataupun sepeda motor antik. Jadi dia menemukan toko ini juga melalui buku perjalanan pariwisatanya, dan itu memang dia dengar juga dari teman-temannya untuk mampir ke tempat. En met jou? Nou ja, wij kwamen hier langs en het is hier allemaal vrij veel Nederlandse oude huizen. Arsitektur bangunannya juga masih asli, dan ini juga menjadi daya tarik tersendiri, paling tidak seperti yang diungkapkan oleh salah seorang wisatawan. Malang menemukan beberapa bangunan-bangunan lama Yang masih terawat begitu? Yang masih terawat, ya, katakan ini memang bangunan Belanda. Secara tidak sengaja pun dia masuk kemari, melihat ada tulisan Belanda, lihat banyak orang duduk di sini. Dia ingin menikmatinya juga sekali. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi obrolan kita kenapa dan bagaimana di restoran yang dikatakan nostalgia ini. Jadi kalau Anda datang ke sini, Anda tidak usah khawatir dan mungkin Anda bisa akan bahasa Belanda. Nah, Pohon palem dan jalan yang asri sekaligus teduh. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Ijen, sebuah jalan yang sudah sangat terkenal di kota Malang. Betul kan, dengan Grandmaster lebih Bersepeda air di kolam yang luas sungguh wisata yang menyenangkan. pemirsa,
Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan wisata air yang ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin berenang ataupun sekedar naik sepeda air, atau juga mau melihat kapal yang tidak mungkin tenggelam karena terbuat dari beton, Anda bisa ke sana. Saya juga mau ke sana ini. Di tengah kolam sepeda air terdapat restoran terapung yang bentuknya menyamai kapal. Halo Mirsa, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Pulau Harapan. Harapan baru, undian harapan, Bang. Hai, di sebelah saya ikan paus asli bertapa. Dari kota Malang menuju Batu, kita akan sampai di Dinoyo. Dinoyo ini terkenal karena kerajinan keramiknya. Macam-macam jenis keramik yang diproduksi dari guci berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Harganya pun bermacam-macam, dari yang 2.000 sampai yang jutaan rupiah. Keramik Dinoyo memiliki ciri yang tersendiri. Keramik Dinoyo banyak terkesan lembut, karena motif keramik cenderung bercorak bunga dengan warna lembut mengesankan. Pemirsa, Anda punya masalah dengan selera makan Anda. Gak perlu khawatir kalau Anda main ke Batu, Kota Malang, Anda bisa menjumpai berbagai macam jenis makanan yang salah satunya mesti cocok dengan selera Anda. Makanan internasional ada, tradisional Indonesia ada. Ini seperti gurami goreng, lele goreng. Pokoknya semua yang serba goreng sampai ikan asin goreng ada di sini. Dan sekarang saya sedang berada di rumah makan yang tata ruang yang sangat artistik. Makanya bintang film di sini. Dan saya pesan 2 piring, siapa tahu ada bintang film yang di sini. Rumah makan ini menyediakan bermacam-macam menu. Artis dan bintang film pun memberi kesannya untuk restoran yang satu ini. Sangat urut. Apelnya dijual? Oh iya mas, dijual. Saya kira dipamerkan. Oh enggak, dijual. Biar dapat uang. Ini namanya apa? Apa? Ini room beauty mas. Room beauty. Iya. Oh, manis nggak? Ada asam sedikit. Mau yang ini? Ini Ini namanya? Ana. Kalau yang ini? Ini sama mas, room beauty sama itu. Oh ini Ana, saya kira ini Ayu. Oh iya. Sayurnya masih kuliah. Kuliah. Ini 1 kilo berapa? 2.500. 500. Ya. Tapi manis ya? Manis mas. 1 kilo Bu. 1 kilo. Saya coba lihat. Apel memang primadona kota Batu. Jenis apel yang terdapat di sini adalah apel batu, apel ana, dan wanglin. Kota dingin ini dipercantik lagi dengan banyaknya jenis bunga. Banyak para pengunjung dari luar kota yang membeli bunga untuk menghiasi rumahnya. Bonsai juga banyak dijual di sini, mulai dari bonsai bunga sampai bonsai buah.
Pemirsa, 7 km arah selatan Kota Batu Anda akan bisa sampai di tempat ini. Di tempat agrowisata yang tentu saja enak untuk dibuat istirahat bersama keluarga, ayah, ibu, nenek, dan semuanya. Nggak cuma istirahat sih ya, Anda bisa juga berolahraga, misalnya olahraga lari, olahraga itu apa? Di sana itu ada yang renang, bersepeda, main tenis, semuanya olahraga. Catur kalau mau juga nggak apa-apa, karambol juga nggak apa-apa. Dan yang penting Anda di sini bisa menikmati buah-buahan langsung dari pohonnya. Anda tinggal petik, tinggal makan sepuas Anda. Tentu saja bayar ya. Di agrowisata ini terdapat sarana bermain untuk anak-anak dan penginapan. Kebun apel yang luas dengan buahnya yang segar memang disediakan untuk pengunjung. Apabila Anda masuk ke kebun ini, Anda harus membeli tiket masuk seharga Rp1.000, dan apabila Anda hendak memetik apel dan membawa pulang untuk oleh-oleh, di pintu keluar ada perhitungan harga untuk setiap kilonya. Nah, ini apel yang saya katakan tadi. Langsung dipetik dari pohonnya. Kalau Anda mau makan, bisa langsung metik dan langsung dimakan. Tapi nggak boleh lebih dari 2 pohon, enggak, 2 butir. Kalau lebih dari itu, bayar. Hitungannya ada sendiri. Selekta berjarak 6 km arah selatan Kota Batu. Di pemandian Selekta ini juga terdapat arena bermain untuk anak-anak. Taman yang terdapat di atas bukit yang penuh dihiasi bunga-bunga memberikan suasana yang sangat segar dan menyenangkan. Songgoriti. Di sepanjang jalan menuju arah Cuban Rondo, kita akan menemukan warung-warung yang menjual jagung bakar. Di tempat ini kita dapat melihat panorama Songgoriti sambil menikmati jagung bakar. Pemirsa, akhirnya kita telah sampai dengan selamat dan sentosa pada akhir acara ini. Saya sudah mengajak Anda keliling menuju Kota Malang dan sekitarnya. Dan saya akan menemui Anda lagi hari Selasa minggu depan. Tapi sebelum Anda mematikan TV Anda akan saya ajak untuk menikmati pariwisata di luar negeri. Oke, sampai jumpa. Pri menyebutnya Tanah Aletiroa dengan barisan awan yang panjang dan putih, suatu perpaduan yang serasi antara langit dan laut. Bagi bangsa yang memiliki kekuatan kuno ini, pulau ini penuh dengan tempat-tempat mistik yang memberikan penjelasan bagi banyak hal, bahkan bagi orang masa kini. Tanah penuh dengan hal yang kontras yang sulit untuk dikatakan. Negara ini terdiri dari 2 pulau utama yang sempit, yakni Pulau Utara dan Pulau Selatan. Di Pulau Utara terdapat kota Auckland, kota terbesar di Selandia Baru, di tepi pantai tropis yang mempunyai alam Melanesia. Di Pulau Selatan terdapat kota Victoria dengan tempat-tempat yang mempesona. Auckland didirikan di lereng bukit dan dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. 800.000 orang tinggal di pulau yang sempit ini, yang dikelilingi deburan ombak Laut Tasmania dan Lautan Teduh. Banyak wisatawan yang mengunjungi Selandia Baru hanyalah menggunakan Auckland sebagai kota pintu gerbang. Dari sini mereka pergi ke barat atau bahkan ke utara.
Sebagian besar tempat yang akan Anda temui dapat Anda capai dengan berjalan kaki, atau kita dapat menggunakan bus turis yang akan membawa kita sepanjang hari jika kita kehendaki, hanya dengan bayaran sekitar $3. Dan hanya dengan bayaran sekitar $4, kita dapat menaiki gondola yang akan memberikan pemandangan pada Danau Morora, suatu perjalanan yang menarik di daerah pegunungan ini. Kebudayaan Maori hampir punah karena kedatangan orang Eropa, tetapi untunglah karena usaha di bidang turisme, hal tersebut tidak terjadi. Dan sekarang ini terdapat hotel yang menyajikan pertunjukan adat yang riang gembira di beberapa tempat seperti di Morora ini. Selandia Baru memang ramah terhadap mereka yang dapat menyediakan sedikit waktu ekstra untuk melihat-lihat daerah wisatanya. Di sana dapat pula kita nikmati anggur Henderson, minuman yang menyegarkan hasil industri Selandia Baru yang berharga relatif murah. Selandia Baru adalah suatu tempat yang tidak terlalu padat penduduknya, lebih-lebih di bagian utara di mana kita dapat menikmati semuanya secara pribadi. Dalenda, sebuah sungai di Selandia Baru yang mengalir sepanjang musim. Begitulah cuaca pada umumnya cerah, terutama pada bulan Maret. Tetapi yang paling menakutkan adalah ketika mengunjungi Morai, suatu desa orang Maori yang menyaksikan upacara selamat datang secara tradisional dan menyaksikan anak-anak belajar bahasanya dan kebudayaannya sendiri. Ini hanyalah penampilan kecil yang mengandung apresiasi yang besar dari bangsa yang mempunyai kebanggaan ini. Nah pemirsa, itulah tadi jalan-jalan kita untuk melihat wisata di luar negeri, terutama di Selandia Baru. Dan sekarang kita berpisah dulu, sampai jumpa.